got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. Bring it down, oh God, still down. 2,000 years later. Saya di sini akan menjelaskan apa itu masalah sosial yang ada di dalam masyarakat. Untuk sub pembahasan atau materi yang kita bahas lebih dalamnya itu ada dua. Yang pertama adalah definisi masalah sosial, dan yang kedua faktor penyebab masalah sosial. Oke, yang pertama kita akan membahas apa itu dari definisi masalah sosial. Nah, sebelum kita membahas tentang masalah sosial itu sendiri, mari kita pahami apa sih masalah. Jadi masalah itu adalah suatu yang bersifat negatif, yang kedua tidak diinginkan, dan yang ketiga pasti terjadi. Jadi tidak ada orang yang mau terjadi sebuahnya masalah atau ingin ada masalah, tapi pasti terjadi. Jadi masalah itu tidak untuk dihindari, tapi untuk diatasi. Begitu juga masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat atau masalah sosial. Oke, kita sekarang akan membahas definisi dari masalah sosial. Tapi kita lihat dulu definisi masalah sosial dari beberapa ahli. Oke, yang pertama, definisi masalah sosial menurut Surjono Sukanto. Apa itu masalah sosial? Jadi, Surjono Sukanto mengatakan bahwa masalah sosial merupakan ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan masyarakat sosial. Nah, jadi ada unsur-unsur yang tidak sesuai yang bisa membahayakan sebuah masyarakat, juga kelompok sosial tertentu. Nah, itu menurut Surjono Sukanto. Lalu yang kedua, kita coba lihat menurut Sutomo. Apa itu masalah sosial? Jadi, Sutomo mengatakan bahwa masalah sosial adalah suatu kondisi yang tidak diinginkan sebagai besar masyarakat. Jadi, sebuah keadaan atau kondisi yang memang tidak diinginkan, tidak mau ada kejadian seperti ini. Tidak mau seperti kondisi seperti ini. Itulah masalah sosial menurut Sutomo. Oke, kita membahas menurut Leslie. Apa itu masalah sosial? Leslie mengatakan masalah sosial sebagai suatu kondisi yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan sebagian besar warga masyarakat, sebagai suatu yang tidak diinginkan atau tidak disukai dan perlu untuk diatasi atau perlu diperbaiki. Jadi ada kondisi yang nantinya bisa berpengaruh terhadap sebagai besar masyarakat, dan itu tidak diinginkan dan perlu diatasi. Oke, kita simpulkan. Jadi masalah sosial itu adalah suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh masyarakat, yang tidak sesuai dengan unsur-unsur budaya serta membahayakan kehidupan masyarakat atau kelompok sosial dan perlu diatasi. Jadi masalah sosial itu adalah suatu kondisi yang dimana kondisi yang tidak diinginkan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi seperti itu kesimpulan dari definisi masalah sosial. Yang kedua, kita akan membahas faktor penyebab permasalahan sosial. Apa sih faktor penyebab terjadinya masalah sosial? Itu umumnya ada 4. Yang pertama, faktor ekonomi, faktor budaya, faktor biologis, dan terakhir faktor psikologis. Yang pertama, faktor ekonomi. Apa itu faktor ekonomi? Jadi faktor ekonomi ini penyebab terjadinya masalah sosial, yaitu ketidakmampuan individu atau kelompok untuk mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak, khususnya secara materi. Jadi misalnya mau makan susah, mau beli pakaian susah, mau biaya hidup juga susah. Nah, itu faktor ekonomi. Artinya akan timbul atau munculnya kriminalitas karena tidak terpenuhi kebutuhannya secara layak. Jadi faktor ekonomi seperti itu. Lalu yang kedua, faktor budaya. Bagaimana faktor budaya bisa jadi penyebab masalah sosial?
di mana ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai dan kepentingan sosial, dan pola masyarakat yang heterogen atau multikultural. Jadi, contohnya seperti kenakalan remaja. Kenakalan remaja itu seperti tawuran. Tawuran biasanya terjadi karena adanya sebuah konflik atau ketidaksesuaian atau nilai norma dari satu kelompok dan kelompok yang lain, atau juga mungkin lebih tinggi lagi nanti munculnya konflik antar suku. Contohnya seperti budaya yang lain, yaitu kenakalan remaja adalah free sex. Jadi kalau budaya yang luar dengan budaya di dalam atau di Indonesia tidak sama, artinya ketidaksesuaian pelaksanaan norma yang ada di luar negeri sama di Indonesia, dan pada akhirnya timbul dampak negatif dari budaya yang luar, contohnya seperti free sex tadi. Nah, jadi itu faktor budaya. Yang ketiga adalah faktor biologis. Jadi masalah ini dapat timbul akibat adanya ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat. Jadi intinya ada suatu kondisi yang menyebabkan kondisi tubuh atau pribadi dari kelompok-kelompok sosial itu menjadi tidak stabil. Contohnya seperti adanya penyakit menular, virus penyakit baru, HIV atau AIDS, COVID-19, dan makanan beracun. Dan ini faktor. Jadi karena adanya penyakit baru seperti COVID-19 ini menimbulkan suatu masalah, yaitu wabah penyakit, dan ini termasuk faktor biologis yang memicu masalah sosial. Nah, ada yang keempat, faktor psikologis. Apa faktor psikologis? Faktor ini berhubungan dengan masalah pola pikir suatu masyarakat atau pribadi tertentu yang bersinggungan dengan tatanan kehidupan sosial yang ada. Jadi, artinya masalahnya ada di pola pikir atau pemikiran masyarakat itu. Contohnya seperti satu dalam hal agama, aliran sesat, atau mungkin juga ada penyimpangan seksual atau juga gerakan separatis anti pemerintah. Jadi ketidaksamaan atau perbedaan pola pikir yang ada di masyarakat dan tentunya berkesinambungan atau tidak cocok dengan tatanan kehidupan atau aturan sosial yang ada, maka yang muncul adalah masalah sosial. Jadi itu faktor psikologis. Jadi faktor psikologis ini intinya ada pada pola pikir. Nah, jadi ada 4. Yang pertama faktor ekonomi, yang kedua faktor budaya, yang ketiga faktor biologis, dan yang terakhir faktor psikologis. 4 faktor yang memicu timbulnya permasalahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Sekian dari video saya. Abu Sofyan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.